Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi kita semua. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mimanisma selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar di Universitas Indraprasta PGRI. Kami kelompok 7 ingin menjelaskan materi mengenai asal-usul kehidupan manusia berdasarkan sains dan agama dan teori evolusi menurut para ahli yang akan dibantu oleh rekan saya. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Nisina Alifah, NPM 2022 1450 0246. Perkenalkan, nama saya Novi Rahayuningsih dengan NPM 20214145000287. Mari kita masuk ke poin-poin pembahasan. Yang pertama, asal-usul kehidupan manusia berdasarkan sains dan agama. Yang kedua, proses pembelahan sel mitosis dan amitosis. Yang ketiga, menjelaskan tentang teori evolusi menurut para ahli. Poin pembahasan yang pertama yaitu asal-usul kehidupan manusia berdasarkan sains dan agama. Sebelum itu, kalian sudah tahu belum nih bagaimana asal-usul kehidupan manusia berdasarkan sains dan agama? Yuk, mari kita bahas. Asal-usul kehidupan manusia berdasarkan sains menyatakan bahwa asal-usul manusia itu berasal dari nenek moyang yang sama dengan kera yang mengalami evolusi. Asal-usul tersebut berdasarkan ditemukannya fosil manusia. Fosil merupakan sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu dalam kurun jutaan tahun yang lalu. Selain itu, juga ditemukannya spesies-spesies kera yang berevolusi menjadi manusia zaman dahulu, seperti Pithecanthropus erectus, manusia kera berdiri tegak yang fosilnya berumur sekitar 400.000 tahun. Homo neanderthalensis, manusia Neanderthal yang fosilnya berumur kira-kira 100.000 tahun. Evolusi adalah perubahan ciri-ciri populasi yang berlangsung seiring waktu. Penemuan fosil merupakan salah satu sumber yang dijadikan bukti-bukti evolusi. Penemuan fosil ditemukan di beberapa tempat di berbagai negara. Manusia pertama kali berevolusi di Afrika Timur sekitar 2,5 juta tahun yang lalu dari satu genus kera yang lebih awal yang dinamakan Australopithecus yang berarti kera selatan. Penemuan bukti fosil juga ditemukan di Indonesia. Tepat di Pulau Jawa ditemukan bukti fosil Homo soloensis atau manusia dari lembah Solo. Penemuan juga terjadi di Flores, yakni ditemukan spesies manusia yang bernama Homo florensis, yang mempunyai tinggi 1 meter dan mempunyai berat kurang lebih 25 kg. Homo florensis ini sudah mampu menghasilkan peralatan dari batu, dan bahkan kadang-kadang mereka berhasil berburu gajah-gajah di pulau tersebut. Asal-usul kehidupan manusia berdasarkan agama. 1. Asal-usul manusia itu dari tanah. 2. Asal-usul manusia itu dari Adam dan Siti Hawa. Adanya perbedaan ini terjadi karena berbeda dalam memahami konstekstual dari Al-Quran. Tanah adalah tempat tumbuh dan berkembangnya manusia, dan dari unsur bumi pula Allah menciptakan manusia. Di bumi manusia hidup dan dari pula manusia dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Mengenai asal manusia itu dari tanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Shad ayat 71 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Dan Quran Surah Al-Hijr ayat 26 artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur yang diberi bentuk. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan secara langsung manusia, yakni Adam, sebagai manusia pertama di bumi.
Mari masuk ke poin pembahasan kedua, proses pembelahan sel mitosis dan amitosis. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum apa itu proses pembelahan sel mitosis dan amitosis? Yuk kita bahas bersama-sama. Pembelahan mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang membuat dua sel anak dengan jumlah kromosom sama seperti sel induknya. Pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik. Pembelahan mitosis berfungsi untuk pertumbuhan. 4 fase fundamental pembelahan mitosis yaitu 1. Profase. Fase pertama ini secara konstan mengalami kondensasi yang membentuk kromosom, di mana kromosom ini akan secara cepat menjadi tebal dan di waktu yang bersama cepat memendek. Setiap kromosom sendiri terdiri dari 2 kromotid yang dikorelasikan dengan sentromer. 2. Metafase. Fase kedua, metafase dalam satu kromosom yang masih dilakukan oleh satu sentromer, di mana fase ini memiliki letak di bidang ekuator sel dan kromosom akan berada di titik tengah ekuator. 3. Anafase. Fase ketiga, anafase ini akan melakukan pemisahan dan secara cepat akan bergerak menjadi kromosom anakan. Nantinya, kromosom anak ini akan berjalan menuju kutub dari spindel yang bersifatnya saling berlawanan. 4. Telofase. Fase keempat, telofase, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara 2 kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Kemudian, sitokinesis telah selesai. Sel telah membelah dan menghasilkan 2 sel anak dan kromosom diploid. Pembelahan amitosis. Proses amitosis diawali dengan menempelnya kromosom pada dinding sel. Kemudian ukuran sel akan membesar bersamaan dengan replikasi DNA. Setelah DNA baru terbentuk, sel akan mencapai ukuran maksimum dan akan membelah menjadi 2 bagian yang memiliki ukuran dan materi genetik yang sama. Pembelahan amitosis disebut juga pembelahan biner. Umumnya, jenis pembelahan sel ini banyak ditemukan dalam sel-sel yang sifatnya prokariotik, seperti bakteri dan ganggang biru. Mekanisme pembelahan amitosis adalah 1. Kromosom bakteri menempel pada membran plasma. 2. Kromosom berduplikasi atau mengganda. 3. Protein FT-SZ filamentin temperatur sensitif mutan Z. Perpindahan ke bagian tengah sel dan membentuk cincin. 4. Membran plasma melekuk ke dalam membagi sel menjadi 2 bagian. 5. Terbentuk dinding sel baru di antara sel-sel anak sehingga dihasilkan 2 sel anak yang sifatnya sama dengan sel induknya. Berikut video tentang pembelahan sel mitosis dan amitosis. Mari kita simak. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh. Fase pertama adalah profase, ditandai dengan kromosom yang sudah mengganda, dan kemudian membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Selanjutnya, fase metafase adalah kromosom menempatkan diri pada bidang pembelahan. Kemudian kromosom akan bergerak menuju kutub-kutub pembelahan, disebut anafase, dan akhirnya membran inti bergabung kembali dan terbentuk 2 sel. Sebagai ciri khas pembelahan mitosis adalah pembelahan yang terdiri dari sel-sel tubuh yang semula 2N atau diploid, dan setelah melalui proses pembelahan akan dihasilkan 2 sel yang sifatnya juga diploid atau kromosomnya tetap berpasang-pasangan,
yang sering juga disebut sebagai 2N. Pembelahan biner diawali dengan proses pembagian sitoplasma dan organel-organel yang berada di dalam sel. Kemudian terbentuk sekat ruang sehingga terdapat dua ruang di dalam sel, yang pada akhirnya kedua ruang tersebut akan terpisah membentuk individu yang baru. Yang menjadi ciri khas dari pembelahan biner ini adalah bahwa pembelahan biner itu tidak diikuti dengan pembelahan inti sel, karena pembelahan biner ini hanya terjadi pada makhluk hidup prokaryotik atau makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti. Oke, mari kita lanjut ke poin pembahasan ketiga, yaitu menjabarkan teori evolusi menurut beberapa para ahli. 1. Menurut teori evolusi Lamarck. Teori evolusi Lamarck berisi dua gagasan utama. Pertama, gagasan use and disuse, atau digunakan dan tidak digunakan. Bagian tubuh yang digunakan secara insentif untuk menghadapi suatu lingkungan tertentu akan menjadi lebih besar dan kuat. Sementara bagian tubuh yang jarang digunakan akan mengalami kemunduran. Kedua, sifat atau ciri-ciri yang diperoleh dari lingkungan dapat diwariskan kepada keturunannya. Pada konsep pewarisan sifat ini, modifikasi pada organisme yang diperoleh selama hidupnya akan diwariskan pada keturunannya. Awalnya nenek moyang jerapah berleher pendek. Leher jerapah mengalami pemanjangan untuk menjangkau daun yang lebih tinggi di pohon. Akibat penjuluran leher yang terus-menerus, leher jerapah menjadi panjang. Jerapah dengan leher panjang diwariskan pada semua keturunannya. 3. Weismann. Kontribusi utamanya adalah teori plasma nutfah, yang menurut teori ini pewarisan pada organisme multiseluler hanya terjadi melalui sel nutfah seperti sel telur dan sel sperma. Sel lainnya pada tubuh, sel somatik tidak berfungsi sebagai agen pewarisan. Akibatnya adalah sel nutfah yang memproduksi sel somatik tidak dipengaruhi oleh kemampuan baru apapun sel somatik dapatkan selama hidupnya. Informasi genetik tidak dapat diwariskan melalui plasma soma ke plasma nutfah ataupun dari generasi ke generasi. Ini disebut sebagai sawar Weismann. Gagasan mengenai sawar Weismann ini berperan penting dalam sintesis evolusi modern. Informasi genetik tidak dapat diwariskan melalui plasma soma ke plasma nutfah ataupun dari generasi ke generasi. Ini disebut sebagai Weismann. Gagasan mengenai Weismann ini berperan penting dalam sintesis evolusi modern. Menurut Weismann, proses mutasi acak yang terjadi pada gamet merupakan satu-satunya sumber perubahan pada makhluk hidup yang diseleksi oleh seleksi alam. Gagasan Weismann ini muncul sebelum karya Gregor Mendel ditemukan kembali.
4. De Vries. Dia menemukan dalam budidaya evening primrose bentuk atau varietas baru yang muncul secara acak di antara sejumlah spesimen biasa. Dia memberi nama mutasi pada fenomena ini yang ia tunjukkan muncul secara tiba-tiba, berbeda dengan variasi spesies Darwin melalui seleksi alam. De Vries secara varietas ini menjadi contoh evolusi yang dapat dipelajari secara eksperimental dan memahami evolusi secara serangkaian perubahan mendadak yang cukup radikal untuk memunculkan spesies baru dalam satu lompatan. Sekian pembahasan mengenai teori asal-usul kehidupan manusia. Pembahasan kali ini tidak hanya membahas definisi dari asal-usul kehidupan manusia, tapi juga membahas mengenai pembelahan sel-sel dan teori asal-usul kehidupan manusia menurut para ahli. Mengetahui berbagai teori tentang asal-usul kehidupan manusia membuat kita untuk selalu mengembangkan pengetahuan kita serta menambah keimanan kita sebagai makhluk yang beragama dalam mengetahui berbagai bidang keilmuan tersebut. Setelah menyimak penjelasan tadi, pengetahuan tentang ilmu kealaman dasar kita semakin bertambah loh. Selanjutnya, kalian juga bisa mencari sumber-sumber lain untuk memperluas wawasan kalian. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat untuk kalian, dan Jangan lupa bantu kami untuk like, comment, subscribe, and share. Kamsahamnida.